Iman itu selain terkait dengan apa? Dengan aman. Dan aman juga ada kaitannya dengan iman. Ya. Karena itu barakallahu jaminan bagi Allah, bagi orang yang beriman itu akan senantiasa aman dia, meskipun dia masuk dalam penjara. Jadi kalau sekarang kita tokoh-tokoh kita sedang dikriminalkan, tujuannya mereka ingin memenjarakan, itu tidak akan menghentikan gerak dakwah, gerak perjuangan umat Islam. Kenapa? Yang akan bergerak terus keimanannya. Bisa saja orang terbelenggu badannya, tapi keimanannya akan terus menyala. Itulah yang kemudian terungkap kata-kata dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, al jannatu fi qalbi. Ya, surga itu, iman itu ada di dadaku. In qataluni faqad li syahadah. Kalau mereka membunuh aku, matiku syahid. Wa in sajanuni fasijni khalwah. Kalau mereka memenjarakanku, penjara bagiku adalah khalwat. Wa in taraduni fatardi siyahah. Kalau mereka mengusir aku, maka kepergianku itu adalah kategori apa? Dharma wisata. Nah, orang seperti ini nggak bisa ditekan-tekan. Makanya jangan khawatir, tokoh-tokoh kita yang dikriminalkan itu, insya Allah Allah menjaga mereka, dan mereka semakin menjadi pembaca, maka jadi baca, semakin hebat mereka, dan dukungan umat semakin kuat. Jadi kalau kita perhatikan apa yang terjadi dengan upaya kriminalisasi kepada tokoh-tokoh umat Islam hari ini, tidak perlu dikhawatirkan, karena itu akan mengangkat derajat mereka dan akan menumbuhkan semangat juang umat Islam. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman tetapi imannya tidak dikotori dengan kemusyrikan, maka Allah jaminkan kepada mereka keamanan. Allah jamin keamanan mereka, dan Allah akan senantiasa memberikan petunjuk kepada mereka. Ketika Pak Hamka itu didalimi oleh Orde Lama, dimasukkan ke penjara tanpa proses peradilan yang fair, dan tidak tahu apa kesalahannya, ya, sampai 2 tahun lebih, 2 tahun 4 bulan. Tetapi kemudian justru di penjaralah Pak Hamka melahirkan tafsir Al-Azhar yang manfaatnya dirasakan oleh umat ini. Dan justru yang memenjarakan Pak Hamka, yaitu Pak Soekarno, menyesal atas perilakunya. Bahkan kemudian sebelum wafat minta kepada Pak Hamka untuk mau menyolatkan jenazahnya. Pak Hamka datang, sudah salatkan, nggak sakit hati dia. Nah, dan itu takdir Allah yang harus dilewati. Lihatlah bagaimana nama baik dan harum Pak Hamka, luar biasa. Sampai putranya, namanya Irfan, menulis buku judulnya Ayahku. Di dalam buku itu dia ceritakan bagaimana Pak Hamka ini mempunyai kucing yang dikasih nama Kuning, si Kuning namanya. Kucing ini begitu hormatnya sama Pak Hamka. Setiap kali beliau kalau mau berangkat ke masjid salat berjamaah, kucing itu mendampingi. Sampai depan pintu, kucing itu duduk nungguin. Pak Hamka salat, nanti habis keluar masjid, diikuti lagi oleh kucing itu. Hatta kucing pun setia sekalian. Luar biasa itu. Yang menarik, kata si anak yang nulis buku itu, pada saat Pak Hamka meninggal, terasa nampak sekali dalam diri si kucing itu sedih banget, karena bosnya nggak muncul lagi, ya, udah meninggal dunia. Karena begitu banyaknya orang sampai dikebumikan, Pak Hamka itu keluarganya mencari mana Kuning, mana Kuning, mana Kuning, kucingnya itu dicari nggak ketemu. Kemana nih Kuning? Akhirnya ada yang ngecek ke kuburan. Ternyata kucing itu ada di kuburan. Ya, di kuburannya Pak Hamka. Nungguin itu kucing. Ini diambil dibawa pulang. Hatta kucing pun setia sekalian. Ya,
Subhanallah, pejuang itu harta kucing setia. Apalagi istrinya, apalagi anaknya, apalagi temannya, apalagi saudaranya. Nah, itu ketulusan yang ada dalam diri orang mukmin itu luar biasa.